Halo guys, selamat datang kembali di channel Alur Cerita. Nah, kali ini saya mau menceritakan film kriminal komedi berjudul To Err Is Humane. Film ini berkisah tentang seorang karyawan yang nekat menculik istri bosnya demi meminta uang tebusan. Sialnya karyawan itu malah salah sasaran. Nah, seperti apa ya kelanjutan ceritanya? Yuk kita simak video ini sampai akhir dan tentu saja selamat menyaksikan. Pada suatu pagi terlihatlah seorang karyawan perusahaan yang bernama Sammo Hung. Setiap hari sebelum bekerja ia menyempatkan diri untuk memukul samsak karena dia sangat kesal dengan kelakuan bosnya yang terlalu pelit kepadanya. Kemudian saat sudah sarapan sebelum bekerja, Sammo Hung merenungi nasib buruknya yang tak kunjung dinaikkan gajinya. Ditambah lagi Sammo Hung juga sering dijadikan kambing hitam atas suatu kekacauan, meski bukan dialah penyebabnya. Oleh sebab itulah Sammo Hung berniat untuk menyekap istri bosnya untuk meminta tebusan uang. Selepas itu masuklah Sammo Hung ke kantor yang kebetulan berpapasan dengan Kenny karyawan di sana juga tapi beda posisi. Nah, saat Sammo Hung di toilet, Sammo Hung berkata lirih bahwa dia ingin menyekap istri bosnya. Kebetulan Kenny mendengar niat jahatnya Sammo Hung itu. Walhasil sepulang dari kantor, Kenny ini pun mengikuti Sammo Hung. Sedangkan Sammo Hung sudah mulai membuntuti istri bosnya yang senagat pelit bernama Nyonya Chow. Adapun nama suami Nyonya Chow sebut saja Susila. Susila mempunyai putri dari istri pertamanya yang bernama Choi Wong. Karena cuma anak tirinya, Nyonya Chow mengatakan kalau gitu doang jangan sering-sering main ke sini. Padahal dia kemari bukan untuk urusan uang apalagi untuk main-main. Di luar, Sammo Hung sudah bersiap diri untuk membius. Tapi sial yang keluar dari rumah bukan istri bosnya, melainkan Choi Wong. Sammo Hung juga belum sadar jika yang diberi itu bukanlah Nyonya Chow. Sesampainya di depan rusunnya, Sammo Hung mulai menelpon Susila dan meminta uang tebusan dan Susila pun menolak karena istrinya masih ada dan baru saja berangkat kerja. Malam harinya, Sammo Hung menerima telepon dari Kenny, orang yang belum dia kenal. Kenny bilang bahwa dia sudah menyekap uang dari lemarinya. Awalnya Sammo Hung tidak mempercayai, tapi Kenny meminta Sammo Hung untuk memeriksa sepatu hitam milik Choi Wong. Dan benar saja sepatu Choi Wong masih di sana. Sammo Hung baru sadar bahwa yang ia sekap tadi bukanlah Nyonya Chow. Sementara itu Kenny mengikat tangan Choi Wong dan menutup matanya agar tidak bisa kabur dan tak bisa melihat wajahnya. Susila menyadari jika putrinya itu sudah ditangkap oleh orang lain. Nyonya Chow melarang keras Susila agar tidak menyerahkan uang tebusannya karena Choi Wong kan cuma anak tirinya saja. Mendengar itu, Susila langsung kambuh asmanya. Keesokannya, saat sampai di kantor, Sammo Hung dikejutkan dengan kiriman surat berisi foto-fotonya yang sedang menyekap Choi Wong. Di waktu yang sama Kenny menelpon Sammo Hung dan menyuruhnya untuk meminta uang tebusan kepada Susila, karena kalau tidak maka Kenny akan melaporkan foto Sammo Hung itu kepada polisi. Pada malam harinya, Sammo Hung pun menelpon Susila untuk meminta tebusan uang 2 miliaran rupiah, dan sudah pasti Susila marah-marah mendengarnya. Namun detektif menurut istilah untuk menyanggupinya saja, karena detektif sudah punya rencana jebakan. Keesokan harinya, saat sedang ditelepon Kenny, rekan Sammo Hung bilang bahwa bos Susila memanggilnya ke ruangan. Nah, ternyata Susila meminta Sammo Hung saja yang menyerahkan uang tebusan itu kepada sang penyekap, sebab Susila tahu betul jika Sammo Hung adalah orang yang jujur dan setia. Itu bisa diketahui dari bertahun-tahun Sammo Hung kerja di sini, tapi dia tak pernah mengeluh soal kenaikan gaji. Padahal ide Sammo Hung nekat menyekap orang adalah karena masalah kenaikan gaji. Singkat cerita, Sammo Hung tiba di taman bermain. Guna menyerahkan uangnya kepada Kenny, detektif dan yang lainnya memantau sambil menyamar menjadi tukang sapu. Lalu Sammo Hung ditelepon Kenny bahwa sebentar lagi helikopternya akan datang ke sana dan ternyata benar helikopter kecil yang kini hadir juga ke sana. Sudah pasti Sammo Hung langsung saja mengaitkan uang tebusan tersebut. Namun karena jasnya tersangkut, Sammo Hung pun menarik jasnya dan mengakibatkan helikopter Kenny jatuh dan rusak. Tentu saja detektif mengombeli Sammo Hung karena sedikit lagi kena jebakan uang palsunya. Karena telah menggagalkan jebakannya, Nyonya Chow pun marah dan memindahkan posisi gudang saja.
sejak Samohong pindah posisi inilah, akhirnya tahu siapakah sosok penyekap putri bosnya yang hilang sebab saat menerima telepon dari Kenny, ternyata ruang kerja kini berada tepat di sebelah tempat ruangan Samohong. Namun meski sudah ketahuan, Kenny masih bisa mengancam melaporkan Samohong dengan foto itu. Malam harinya saat mau mengantarkan Samohong, secara kebetulan runtuhnya kini mengalami kebakaran. Sudah pasti Kenny pun bergegas menyelamatkan Choi Wong yang masih terikat di sana. Kenny segera mengambil obat bius agar tidur dulu agar wajahnya tak dikenal. Karena di luar banyak polisi, maka Samohong pun mulai mengalihkan perhatian. Kenny pun melarikan diri dari keramaian petugas. Dengan begini, mereka pun bisa melarikan diri dari keramaian petugas. Kemudian diajaklah Kenny dan Choi Wong ke rusun Samohing dan diberikan di ranjangnya. Choi Wong yang tersadar sambil berterima kasih karena nyawanya telah diselamatkan. Kenny mengatakan penyelamatan itu memang sudah satu paket dalam aksi penyekapan. Setelah memberikan, Samohong kembali menelpon untuk meminta uang tebusan. Sialnya yang menjawab adalah Nyonya Chow. Sang ibu tiri sama sekali tak peduli dan mengizinkan mereka untuk menghabisi nyawanya. Setelah menelpon, mereka memberitahu Choi Wong bahwa ibu tiri lebih suka jika Choi Wong dihabisi saja. Sudah pasti Choi merasa kecewa mengetahui dirinya tak dianggap oleh sang ibu tiri. Sementara itu Nyonya Chow dan adiknya mulai mempertanyakan pembagian warisan. Jika Susila suaminya sudah merenggang nyawa nantinya, sebagian adalah 50 dan 50. Jika Choi Wong meninggal duluan, maka seluruh uang arisan itu akan disumbangkan kepada yayasan saja. Daripada tidak mendapat sama sekali, makanya mereka pun bertekad untuk membebaskan Choi Wong. Keesokan paginya, ikatan Choi Wong sudah dilepaskan, karena ibu tirinya tak mau menembusnya, sedangkan sang ayah sedang kambuh sakitnya. Di tengah sarapan mereka memakai topeng, tiba-tiba dikejutkan dengan semua iklan di koran atau bersedia memberi imbalan besar bagi siapa saja yang menemukan Choi Wong anak tirinya. Kalau sudah begini, Samohong dan Kenny mulai menelpon untuk meminta uang tebusan. Choi Wong baru saja mendapat telepon, Nyonya Chow tak mau lagi melibatkan polisi. Di bawah kendalinya saja beruntung inspektur mengizinkannya. Tapi jika gagal maka detektif akan diturunkan dari jabatannya dan detektif pun menyetujui. Kemudian detektif mulai turun ke jalan sambil menunggu telepon dari saya. Ke dalam sampah yang ada di dekatnya, lalu bawalah kalau sama itu ke taman terdekat. Sudah pasti detektif mulai memasukkan tangannya ke dalam sampah, tapi siapa sangka jatuh ke ruang bawah tanah jalanan. Tak sadar telah ditipu, detektif pun menggendongku sama itu sampai ke taman terdekat. Tak lama pemulung yang memunguti tong sampah itu langsung ditangkap oleh anak buah detektif itu. Mereka mengira bahwa pemulung itu ada hubungannya dengan si penculik. Detektif pun merasa kesal karena terkena jebakannya Samohong. Walhasil Inspektur Lun mengomel dan menurunkan jabatan si detektif. Sementara itu, setelah mendapatkan uangnya, mereka berdua berniat membuka rekening bank guna menyimpan semua uang tebusan itu. Tetapi sial, tiba-tiba saja bank itu kedatangan rampok. Tak hanya mengondol uang bank, perampok itu juga membawa tas Samohong dan para pun kabur dari sana. Sudah pasti Samohong pun mengejarnya karena itu uang yang ia idam-idamkan selama ini. Sesampainya di atas gedung, rampok tak mau kabur lagi karena dia sangat takut dengan ketinggian. Mengetahui itu, Samohong pun langsung menari-nari di pinggir gedung, sampai membuat si perampok yang fobia ketinggian pun menjadi ketakutan. Alhasil rampok Lun pingsan. Tak lama kemudian, para polisi datang juga ke sana. Kalau sudah begini, maka Samohong pun mengembalikan hasil rampokan tersebut kepada para polisi. Meski tas uang tebusan itu sudah diberikan kepada polisi, namun Samohong pun sempat menyimpan butiran berlian sebelum ke bank. Mereka Lun tetap mendapat keuntungan dari aksi penyekapan. Keesokan harinya, Susila yang sudah sembuh mulai memperkenalkan Choi Wong, putrinya, sebagai penerus perusahaan ini. Jika nantinya Susila meninggal, nah saat berjabat tangan dengan Kenny, Choi Wong sadar jika Kenny adalah penyekapnya dari tanda kecil di tangannya.
Selepas acara jabat tangan, Choi Won pun memanggil mereka berdua untuk menghadap ke ruangannya. Tentu saja mereka gemetaran, karena takut Choi Won melapor aksinya ke polisi. Namun ternyata Choi Won berjanji takkan melapor mereka, karena dia telah memaklumi perbuatan mereka yang kemarin itu. Malahan Choi Won lah yang memberikan promosi jabatan yang lebih tinggi kepada mereka berdua. Meski masih gemetaran, mereka merasa senang mendengarnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.